gimana ini bangsa Indonesia untuk ke depan ini IT-nya harusnya gimana gitu loh. IT-nya? Iya loh. Gampang. Jadi gini. Iya, kalau kita lihat sistem IT, komponennya ada berapa? Ada tiga. People, proses, teknologi. Jadi misalnya kita bikin sendiri AI kayak ChatGPT. Pakai model kayak DeepSeek atau teman-temannya itu keluar itu. Keren sih. Buat masuk neraka enak banget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan Dr. Ena di NH Podcast. Luar biasa. Sore hari ini kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi di dunia hitam. Dunia teknologi informasi ya. Jadi sore hari ini kita akan berbincang singkat ya. Beliau tidak lain Bapak Ono Purbo. Welcome Ono. Yeah. Luar biasa ini Pak Ono. Terima kasih nih jauh-jauh dari Indonesia datang ke Purwokerto. Coba pasti itu luar biasa. Kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya? Iya. Jalan-jalan naik kereta ke Purwokerto. Ini yang simpel ini, jawaban yang simpel ini ya. Yang agak jauh ya. Kita bikin buku AI buat SMP dan SMA. Free Bang. Free. Ini kayaknya sejak dulu Pak Ono ini luar biasa. Enggak sih. Aliran open source. Enggak bayar. Bayarnya pakai doa sesudah sholat. Masya Allah, ini yang menarik ini. Kenapa nggak bisa ngomong speechless? Langsung. Ini sudah 25 tahun yang lalu saya bertemu beliau pertama gitu ya. Dan misinya masih sama ini ya, bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu ya Pak Ano ya? Iya. Jadi mungkin gimana ini bangsa Indonesia untuk ke depan ini IT-nya harusnya gimana gitu loh. IT-nya? Iya loh. Gampang. Jadi gini. Iya, kalau kita lihat sistem IT, komponennya ada berapa? Ada tiga. People, proses, teknologi. Cuma itu aja kan? Iya. Ya gampang. Tinggal kita obok-obok nih tiga kan. Dioprek. Kalau kita jadi pimpinan bos, paling gampang itu ngurusin anggaran. Anggaran artinya teknologi bisa dibeli, selesai masalah teknologi kalau bisa beli. Kalau nggak bisa beli masalah. Yang kedua, proses itu bikin aturan. Ya bangsa Indonesia tinggal bikin aturan pakai ChatGPT, keluar aturan, beres. Tinggal manusia yang masalah. Karena manusia kan nggak bisa besok jadi. Nah jadi kita harus yang ini aja, manusia, supaya kita bisa bikin sejak mereka dari SD, SMP, SMA, melek IT. Itu. Gimana caranya supaya melek IT modalnya dengkul? Nah itu, sesimpel itu. Modal dengkul? Iya. Agak kurang ngegas sedikit gitu. Artinya biar semat lagi gitu. Iya. Orang dengkul aja kita bisa pinter kok. terjemahnya diterjemahkan yang lebih implementatif. Intinya harus punya otak pinter. Nah ini maksudnya ya untuk membuat otak pinter kan ya dari kampus, dari sekolah. Ini contoh paling gampang, contoh paling blow on ya. Tapi gini nih, intinya itu otak pinter supaya dia bisa IT segala macam. Ujung di sebelah sana adalah AI. Ngikutin agile, perkembangan teknologi kan. Pasti kan AI kan sekarang lagi booming. Jadi bukan masalah booming AI-nya, booming ya oke lah ya, booming lah ya. Tapi kenapa AI bisa booming? Karena dia itu akan mempercepat semua proses perhitungan apa semuanya dibikin cepat sama AI tadi. Jadi kerjaan kita jadi digampangin sama AI kira-kira gitu. Konsekuensinya hanya orang-orang yang bisa mengendalikan AI, bukan make loh. Ya, mengendalikan. Bukan make.
Kalimatnya beda. Ya. Yang bisa mengendalikan AI, yang bisa sukses ke depannya. Dan orang-orang itu harus dididik sejak SD, SMP, SMA. Nggak bisa waktu mahasiswa. Sebetulnya. Nggak bisa ujuk-ujuk. Oh, bahasa Jawanya ujuk-ujuk. Iya, tiba-tiba. Tiba-tiba. Oke, ini menarik ini. Artinya beliau sudah memulai juga membuat sebuah buku gotong royong kalau nggak salah ya. Oh iya, itu buku roadmap. Roadmap itu adalah panduan jalan. Iya. Untuk menuju itu tadi ya, bagaimana bangsa Indonesia bisa ke sana, mempersiapkan. Cuman kita nyebutnya AI gotong royong. Oh. Kenapa disebut AI gotong royong? Ya. Tapi disclaimer, ini bukan program pemerintah. Iya, makanya disebut gotong royong. Iya. Karena ini harapannya seluruh bangsa Indonesia bisa bergotong royong untuk menggunakan AI supaya bangsa ini bisa maju. Gitu. Menarik. Cuman teknik ini kemarin jadi sebelum yang buku ini dibikin, aku kan ke Timor Leste. Nah ini nih masalah atau gimana ini maksudnya? Atau sharing aja? Sharing aja ya. Oke, maksudnya memang diundang ke sana. Diundang. Khusus pemerintah Timor Leste. Ya, kebetulan yang undang sebetulnya Menteri Pendidikan. Cuman acaranya di Istana Presiden. Luar biasa ini. Dan itu yang ngomong Presiden juga langsung. Ramos Horta. Jadi Ramos Horta ngomong, udah gitu Menteri ngomong, udah gitu orang ngomong. Intinya sederhana sih. Jadi Timor Leste pengen supaya bangsa Timor Leste bisa berkiprah lah ke depannya. Berkiprahnya kan ya ini bayangin ini adalah bangsa yang kecil, negaranya kecil. Nggak mungkin dia bisa nyanyiin Indonesia dari sisi kekayaan alam, pasti kalah semua lah. Jadi dia pengen pakai kekayaan otak manusia di Timor Leste. Walaupun itu nggak gampang ya, tapi kuncinya dari situ. Ya udah, saya bikinin roadmap tadi. Sebetulnya roadmapnya yang awalnya dibuat Timor Leste. Jadi yang mulai malah sana ya? Malah Timor Leste dulu, dan itu yang minta Menteri sama Presiden. Artinya sebetulnya bisa ya diterapkan di mana aja ya? Sama bisa. Artinya kan hampir sama ya, Timor Leste dengan Indonesia daerah perdesaan gitu kan? Iya. Dan yang seru dari Timor Leste, walaupun mereka pakai bahasa Tatum sama bahasa Portugis. Cuman kalau lagi ngobrol sama orang-orang itu, saya nanya, kamu mendingan bahasa, kan saya nggak bisa Tatum nggak bisa, Portugis nggak bisa kan? Langsung ngobrol gitu kalau ngomong kan. Ya udah, kamu enakan pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia aja, Pak. Itu audiennya ya? Audiennya bilang bahasa Indonesia. Iya. Ya udah, jadi kemarin itu di Istana Presiden Timor Leste, presidennya ngomongnya bahasa Portugis. Terus menterinya ngomong bahasa Portugis. Break dulu dong, sebelum Nono ya. Nono turun dulu dong, survei di lapangan. Satu-satu ditanyain. Saya ngomong bahasa apa enaknya? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia, Pak. Semua bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi awalnya aku bahasa Inggris ngomongnya. Waktu saya ngomong bahasa Inggris, cuman 2 menit 3 menit bahasa Inggris, panitia langsung datang ke saya, langsung dicolek, Pono, tolong ngomong bahasa Indonesia aja, nggak ada yang ngerti bahasa Inggris. Ya wes, bahasa Indonesia lah. Jadi intinya gini, usulnya sederhana aja. Kita perlu, kalau Timor Leste memang pengen rakyatnya bisa maju di dunia AI, ya tadi people, proses, teknologi, people-nya kita fokusin duluan, kita fondasinya di manusia, kita hajar di sebelah situ supaya dari TK, SD, SMP, SMA bisa ngerti AI. Nah, ini ngomong jujur dulu ya. Kan kita bikin di kampus ITTS itu bikin buku AI buat SMP, SMA, kita free-in. Dilepasin tanggal 17 Agustus. Oh, kemarin? 2025. Udah di launching ya? Iya, bukan kemarin sih, berapa hari yang lalu lah. Iya, yang lalu ya. Betul ya, betul. Jadi kita launching tanggal 17 Agustus. Saya ke Timor Leste tanggal 5 Agustus. Oh, sebelumnya? Iya. Jadi saya launching duluan di Timor Leste. Oh, udah di launching di sana? Di sana. Artinya culture bahasa Indonesia sana masih oke, nerima kan? Nerima. Pas dia lihat, wah ini bukunya bagus sekali, silahkan dipakai untuk bangsa Timor Leste. Itu sebagai hadiah dari bangsa Indonesia pada bangsa Timor Leste. Artinya kan lebih mudah ya. Tapi memang infrastruktur di sana udah oke juga ya, Pak? Jadi cara berpikirnya gini, infrastruktur sih ya oke nggak oke lah ya. Ya sama aja sama Indonesia sendiri. 11-12 lah ya. Cuman gimana caranya kita dengan kondisi infrastruktur terbatas, kita bisa ngajarin AI ini.
Jadi banyak software yang bisa dipakai offline sebetulnya. Dan semuanya open source ya. Supaya saya udah bilang terus terang sama teman-teman Timor Leste, ini taktik strateginya kita nggak boleh sampai diikat sama vendor. Jangan sampai tergantung, Iya. ketergantungan. Kalau bahasa Inggrisnya lock in, dikunci. Login ya. Ya, jangan sampai dikunci sama vendor. Jadi harus pakai open source gitu. Lihat aja bukunya ntar, bisa di-download. Ya, nanti bukunya nanti ada nanti kita tulis. ibaratnya. Ya, lihat di bawah ini nanti ya. Nanti free ya, Pak. Kita Free. kasih. Oh, bayar. Pakai doa. Doa setelah Habis sholat. Iya, ini luar biasa ini ya. Pokoknya bayarnya hanya doa. Kalau doa sih insya Allah lah ya. Masa rekan-rekan sudah membaca. Jangan salah loh. Nah, kadang lupa ya. 5 waktu sampai meninggal. Oh, Masya Allah. Mengalir ya. Mendoakan beliau yang sudah membuat buku. Wah, Iya. kan Mahal itu. iya, artinya insya Allah bisa lah, insya Allah untuk Iya. didoakan. Nah, artinya biar terus berproduksi. Berproduksi, mengalir terus. Mengalir Ya. terus. Oke, kembali tadi ya, artinya kalau di Indonesia ya, Ya. jadi bagaimana agar percepatan edukasi di daerah timur. Nah, itu kan perlu, apalagi yang di luar pulau itu ya, yang jauh Ya. itu. Nah, itu mungkin ada aplikasi atau program Pak Ono ini yang mungkin bisa diusulkan atau mungkin sudah. Yang sudah terjadi. Ah. Tapi kuncinya nanti sebelum sampai ke sana ya, Ya. urusannya nggak segampang itu juga sih sebenarnya. Iya. Jadi buku kita buat, yang jadi masalah adalah guru yang ngajar. Jadi kita kesulitan guru yang ngajar. Kan gurunya ngajarnya Office. Iya. Kalau suruh ngetik bisa, lah suruh ngajarin AI, paling kepala dah lu. Iya. Dan kita hari ini butuh 60.000 guru. Oh, Yang untuk IT. AI. AI bukan IT ya? IT kan udah ada lah ya, Iya. guru yang ngajar Office, Iya. segala macam. AI, Kita butuh iya. AI itu 60.000 guru. Iya. Sekarang ini, jadi kisahnya adalah teman-teman di Dinas sedang berusaha bikin guru-guru ini. Tanpa punya buku pegangan. Ya, minta maaf ya. Buku pegangannya belum ada, Dinas belum punya buku pegangan AI buat siswa tadi. Tapi jalan dulu aja training di mana-mana gitu ya. Iya. Training AI. Buku pegangannya nggak ada. Iya, Jadi iya. yang bikin Ono dan teman-teman ini free. Gitu. Jadi monggo dipakai. Siap. Lisensinya adalah Creative Commons, jadi CC. public domain lah. Iya. Public domain silahkan dipakai. Bayarnya tadi pakai doa. Nah, kalau guru-guru punya kesulitan buat ngajarin AI, silahkan kontak kita. Nanti kita kasih pelatihan berbentuk Zoom. Oke, I see. Bayarnya pakai doa. Doa lagi. Luar biasa ini. Ya, artinya kan guru yang dipersiapkan ini kan ya karena dia tinggal di daerah gitu ya. Tentunya kan butuh kalau oke lah tadi buku udah disediain ya. Ya. Infrastruktur di daerah. Nah, ini ada beberapa tahapan nih Iya. buat sampai situ. Jujur, sebagian dari aplikasi yang kita pakai buat ngajar AI tadi harus online. Nah, yang online kita agak susah nih Ya, online. yang online. Ya, tapi ada yang offline. Nah, ini yang menarik ini. Yang offline, Offline wifi di lokal aja. lokal aja. Oke. Jadi pada hari ini kita sudah belum sampai AI nih ya, Iya. yang belum sampai AI-nya. Jadi kita bikin perpustakaan digital. Nah, kita library. Digital library, free lagi, bayarnya pakai doa lagi. Yang ketiga kalinya ya. Jangan khawatir banyak. Jadi ini perpustakaan digital free, bayar pakai doa. Bentuknya hard disk, Iya. bisa di cloning, bisa di copy hard disk. Hard disk ini cukup dicolokin ke komputer, nyala langsung. Iya. Jadi perpustakaan digital. Komputernya disambungin ke wifi lokal, nanti semua handphone, tablet, laptop segala macam bisa akses lewat wifi lokal ini buat akses perpustakaan digital tadi. Kebetulan di dalam situ bukan hanya perpustakaan digital, di situ ada perpustakaan digital, ada tryout, kan anak-anak perlu tryout ya. Iya. Semua mata pelajaran dari SD kelas 1 sampai kelas 12 semua mata pelajaran ada di situ. Tapi jujur dulu nih, Apa ini? tangan saya cuma dua. Iya. Butuh bikin tryout, butuh soal banyak banget. Itu SDM. Butuh SDM. Jadi masing-masing mata pelajaran soalnya cuma sekitar berapa ya? 40 atau berapa? Oh, setiap ini ya kayak ada evaluasinya. Jadi soalnya kurang banyak.
Jadi kalau teman-teman guru pengen nyumbang soal, dengan senang hati kita masukin nanti soalnya. Jadi kolaborasi lah. Ini gotong royong juga. Nah, ini konsep gotong royong tadi. Jadi bukan Pak Ono. Ya, bukan Ono sendirian buat bangsa Indonesia enggak. Jadi semua kita. Jadi yang namanya perusahaan digital itu cuma kendaraan supaya kita pahalanya bertambah. Cuman Anda semua juga ikut bisa dapat pahala dengan cara berbagi soal. Terus ada Wikipedia juga, kita free-in juga. Nah, kisahnya gini kalau Wikipedia. Teman-teman terus pasti tahu yang namanya Wikipedia ya. Betul. Yang seru dari Wikipedia itu bisa dibikin offline. Artinya Wikipedia bisa ditaruh di server, tanpa internet kita bisa akses. Local host, tapi ini kayak server lokal. Nah, yang seru adalah supaya Wikipedia ini update, kita perlu ngisi Wikipedia yang online-nya. Biar kumpulan bareng-bareng dikeroyak. Wikipedia yang online-nya kita tambahin informasi, misalnya tentang Purwokerto lah, tentang semakin kontennya semakin banyak gitu ya. Misalnya di Purwokerto makanannya enak, apa namanya, getuk, mendoan, khasnya, cara masaknya gimana, itu dimasukin, wisata-wisatanya dimasukin, semuanya dimasukin. Pas dibikin offline, ini akan ke copy ke offline-nya. I see ya. Database-nya ya. Database-nya akan ke copy. Nah, kalau kita kan sekarang ya seadanya yang ada ya kita copyin aja gitu. Terus sebetulnya ada satu lagi adalah simulasi buat ini ya, belajar kimia, fisika segala macam pakai web. Semuanya diaksesnya pakai web. Jadi kita tidak perlu install aplikasi apapun di HP, di laptop, di tabletnya kita, cuma pakai browser aja bisa diakses semua free. Gak usah pakai pulsa. Tapi emang harus memperkuat konten dulu memang intinya. Iya. Kalau mau bagus kontennya lebih. Sebenarnya dengan kondisi sekarang sih udah oke lah ya. Karena kan saya juga ngambil buku-buku dari Diknas, saya ambilin, saya colong-colongin, saya taruh. Jangan dicolong. Nggak dicolong, emang ambil dipindah. Supaya Anda semua bisa akses tanpa perlu. Cari-cari. Kondisi hari ini si server perpustakaan digital ini sudah disebarin ke ratusan sekolah sih di Indonesia. Jadi caranya cuma mereka kirim harddisk. Kirim harddisk, kemudian saya cloning harddisknya, saya kirim balik. Rata-rata mereka nyelipin duit buat ongkos kirim Rp20.000. Itu udah otomatis itu. Iya. Sudah kalau orang Jawa pengertian. Iya, pengertian. Tapi ada yang nggak itu baru itu keterlaluan. Tetap saya kirim balik juga. Inilah hebatnya Pak Ono. Nah, itu baru soal perusahaan digital itu. Iya, tadi kan ujungnya nih AI, tapi kan prosesnya banyak tadi. Gitu ya. Artinya bahkan tadi disampaikan dalam seminar. Jadi hari ini tadi beliau mengisi seminar Semiko, seminar nasional informatika dan komputer di Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Salah satunya tadi yang disampaikan, beliau menyampaikan juga security. Berat nih. Security. Ini ada yang mau pakai AI. Security pakai hackernya pakai AI. Ini boleh cerita agak black masuk black magic ya. Masuk dunia hitam. Iya, ini menarik karena. Jangan lupa abis ini harus sholat tobat. Setelah nggak podcast ini, mungkin sepil sedikit ini. Kerentanan kejahatan IT di mana aja kalau sudah masuk ke jaringan global ya resiko, gitu kan? Jadi ini intinya gini, AI ada dua bagian kalau di dunia keamanan ya. Ada AI untuk keamanan, ada teknik ngamanin AI. Ada dua nih. Oke. Kalau teknik keamanan AI contohnya gini, ini contoh ya. Misal kita pakai ChatGPT atau apa ya, terus kita tulis, tolong buatkan skrip buat nyerang misalnya www.unsud.acid. Langsung ditolak itu. Langsung keluar jawabannya gini, mohon maaf, ini ilegal, kami nggak bisa keluarin. Nah itu karena keamanan dalam AI-nya ditanam. Cuman kalau kita pakai model-model yang nggak ada remnya, keluar. Kayak saya disebutkan ya. Mau disebut nggak? Boleh. Boleh. Biar pada penasaran gitu. Kalau kita tapi banyaknya kita bikin sendiri ya. Jadi misalnya kita bikin sendiri AI kayak ChatGPT.
Pakai model kayak DeepSeek atau teman-temannya itu keluar itu. Keren sih. Buat masuk neraka enak banget sih. Gampang banget ngomongnya. Maksudnya untuk kebaikan. Lah ya kalau script buat nyerang kan masuk neraka. Oh iya. Ada obatnya dong, script untuk ngobati. Bisa ada. Ada kan? Ada. Nah itu. Ada. Artinya kan script pertama, iya bukan ke nerakanya. Coba trial and error, menyerang. Jadi teknik itu memang dipakai buat keamanan jaringan. Jadi gini cara berpikirnya. Iya. Cara berpikirnya gini. Ini misalnya kita punya web. Iya. Kita mau ngetes dia aman apa enggak. Caranya gimana buat ngetes dia aman apa enggak? Ya dicoba, harus diserang. Dijebol kan? Iya, dijebol. Udah, pakai script buat jebol. Ini lagi. Jadi itu bukan sesuatu yang masuk neraka sih sebenarnya. Iya. Memang ngejebolin masuk unsur. Nah itu maksudnya juga untuk ngetes gitu ya. Iya, bener. Nah, ini gimana Ini ya? hostnya lagi stres nih ngomong sama Ono. Iya tadi dibuka tadi sama beliau di seminar ini unsur sudah dijebol. Gimana yang mana ya? Tapi memang luar biasa beliau ya. Ilmu sudah pokoknya silakan ilmu kami berikan semua. Itu ya Pak. Oh iya tadi aku nitipin perusahaan digital buat unsur ya. Terima kasih. Iya kami ini amanah. Bagi kami karena beliau sudah menitipkan perpustakaan digital, silakan yang di area Banyumas dan sekitarnya bawa hard disk ke unsur ke informatika akan kami berikan. Kopikan ada mungkin spill ada apa itu di situ? Total 500 GB. 500 GB. Itu buku-bukunya kebanyakan soal AI, cyber security, coding. Oh, Masya Allah, ini udah IT banget ini ya? Ya. Dari dasar juga ya? Ya setengah dasar sih. Oke. Kebetulan yang buku-buku yang buat sekolahnya nggak saya copy, belum. Jadi insya Allah aku akan minta alamatnya NH-preneur ini. Yes, siap. Tangan panjang. Oh, tangan panjang. Untuk berbasis digital. Oh iya. Jadi aku nanti minta alamatnya NH-preneur, aku kirimin perusahaan digital yang buat sekolah. Untuk sekolah khusus ya. Tadi kan agak advance ya. Kalau yang tadi ya itu kelasnya kampus. Terima kasih sebelumnya. Ya. Pak Ono ya sudah. Bayarnya tahu? Doa. Ini yang keempat kalinya. Kita selalu mendoakan beliau setiap habis sholat 5 kali sehari. Mabuk ya. Enak. Oke. Ini lagi ya. Jadi Bapak ini kan Pak Ono kan konsisten ya mendorong penggunaan open source ya. Iya. Dan berbagi ilmu tanpa batas gitu ya. Artinya apa filosofinya yang mendasari? Filosofinya? Iya. Kenapa harus? Gampang sih sebetulnya. Sebaik-baiknya manusia apa? Bermanfaat untuk orang lain. Ya wis. Simpel. Kenapa harus beli? Ini apalagi beliau tuh sudah banyak menemukan tapi nggak dipatenkan. Kenapa? Ya filosofinya itu kan. Bermanfaat untuk orang lain. Ya kalau paten kan kayak apa ya? Pengakuan gitu ya. Sebetulnya gini ya. Mau dipatenkan, mau nggak dipatenkan, rezeki kan jatuh dari atas akhirnya. Ini kalau sudah masuk ke situ udah makrifat istilahnya. Makrifat. Ilmunya udah makrifat nih. Ya ujung-ujungnya juga, nih logika bodoh aja ya. Iya. Misalnya kita mainnya hak cipta, copyright, semuanya harus bayar. Kan nggak bisa kita ngasih tahu orang bahwa kita nemuin sesuatu dan ini bagus buat orang banyak. Untuk kayak gitu kita harus bayar loh. Kan kita harus masang iklan, duit. Kita harus bikin acara di mana, duit. Kalau ini kan semua gratis. Akhirnya semua orang kan, no, ngomong di sini dong, gratis. Luar biasa. Itu artinya saling memberi ya. Iya. Artinya orang mendapatkan free ya. Artinya memang di open source itu bukan ke software-nya, bukan ke aplikasinya, ke knowledge-nya ya. Knowledge-nya. Dan pada saat kita ngasih free itu, semua orang ikhlas ngasih free ke kita juga loh. Masya Allah, itu yang diharapkan. Luar biasa ini ya. Ini ada pengalaman nih yang mungkin paling terkesan Pak Ono ini ya, selama turun ke masyarakat gitu ya, memasang jaringan dulu, berbagi, mungkin hampir seluruh Indonesia sudah ya? Enggak, belum. Apa itu? Pengalaman apa sih sebenarnya nih bangsa Indonesia ini harus dituning gitu?
Oh, Iya. pengalaman saya. Iya. Pertanyaannya saya balikin. Nah, gimana? Ini. Sudah tahu berapa jumlah RT RW net di Indonesia? Nah, ini teringat saya. Beliau adalah pencetus RT RW net Indonesia dulu. Sampai sekarang Tapi sekarang ya? masih ada makhluk itu, jangan khawatir. Masya Allah. Tahu jumlahnya ada berapa di Indonesia? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Padahal ketua RW saya dulu. Tapi tahu dong RT RW net. Oh, tahu. Ya, RT dulu RW wajan, kan termasuk wajan bolik dulu ya? Iya, bisa pakai wajan bolik, bisa. Iya. Sekarang udah pakai fiber. Oke, udah lebih keren. Udah pakai kabel fiber Iya, optik, iya. sambungin satu Betul, RT kami satu RW. di RW ini nurunin bandwidth juga dibagi share. Nah itu namanya RT RW net kan. Yang sudah modern dulu tuh. Sudah modern. Dulu. Dulu kita pakai penggorengan, sekarang kita pakai kabel fiber, kecepatannya tinggi banget. Iya. Nah, hari ini di Indonesia ada 60.000 RT RW net. 60.000. RT RW net. Berapa sudah terpasang? Itu 60.000-an. Oh, enggak, dari berapa? Yang nggak ada dari berapa, Bang Sil? Pokoknya 60.000 sudah. Itu blow-nya kira-kira gini, ada berapa desa di Indonesia? Oh, gitu ya. Aduh, pertanyaan balik lagi. ini nggak pernah. Aduh, nggak pernah turun ke daerah untuk ngitung itu gitu ya. Desa tuh ada antara 80 sampai 90.000. Oh, berarti sudah 60.000. RT RW netnya. Iya. Artinya Yang- kan 280 penduduk Indonesia kan Ya udah ke cover sih. Iya, So, ya sudah. pokoknya udah banyak yang bisa. sudah 80%-an ya, Win, Dan ya? banyak sekali orang yang kirim email buat itu. Nah sekarang Iya. coba pakai logika aja. Kira-kira negara mana di dunia yang punya RT RW net paling banyak? Tapi kalau di luar namanya community network ya, Oke. bukan RT RW net. Hmm. Di dunia mana yang paling besar? Indonesia. Indonesia. Gitu. Artinya implementasi yang luar biasa itu Ya, kan. luar biasa Ono sampai kan. sekali. Dan itu nggak ada hak cipta loh. Iya. Semuanya free. RTW-nya nggak ada. Paling gampang gini lah, nyari di Google, masuk ke Iya, Google, iya. tulis kata kunci wajan bolik. Oke. Itu berhalaman-halaman isinya halaman page-nya Indonesia. Masukin kata kunci RT RW net, berhalaman-halaman Iya. itu page-nya Indonesia. Dan sampai ke Tokopedia dan teman-temannya, banyak orang dagang RT RW net. Jadi sesuatu yang masyarakat banget, lebih gede daripada internetnya dunia. Yang seru dari cerita itu adalah gini. Seluruh bangsa di dunia pengen punya internet buat rakyatnya dong. Oh, sangat. Ya. Kan bukan cuma orang Indonesia yang pengen internet murah kan ya. Seluruh dunia juga pengen. Dan ini masuk ke dalam Badan Perencana Internet Dunia. Jadi internet kan bukan bikin tiba-tiba jadi. Ada orang-orang gila yang merencanakan internet di dunia tuh ada. Iya. Dulu di Departemen Pertahanan Amerika itu ya, awal-awal. Awalnya itu, tapi sekarang udah lembaganya namanya Apa? mulai jadi Internet Engineering Task Force. Satgas Engineering itu apa ya? Teknik ya. Oh ya, pokoknya Satgas itu internet gitu ya. Satgas. Jadi Internet Engineering Task Force di dalamnya banyak satgas-satgas nih dalamnya. Ada yang urusan fiber optik, ada yang urusan apa segala macam. Salah satunya adalah Global Access Internet for All. Disebutnya GAIA. Iya. Oke. Ini yang ngurusin perencanaan buat internet buat semua orang. Kalau kita nyebutnya RT RW net, kalau di sana community network. Gitu ya. Nah, karena kita paling besar, kita sering diminta kasih keynote speech. Di berbagai negara. Iya, pertemuan-pertemuannya mereka. Oke. Selama ini yang dikasih keynote speech namanya Ono. Pastilah. Bukan itu masalahnya. Kalau Ono biasa aja ya. Iya. Bayangkan kemarin bulan Maret, mereka Maret 2025. Oke, belum lama ya. Belum lama ya, Maret 2025. Mereka bikin pertemuan di Bangkok. Oke, dekat sama Indonesia dong. Iya. Si Jane Coffin sama Curtis Hamler kirim email ke saya. Ini bosnya, Iya. pimpinan langsung. Iya. Kirim email ke saya. No, bisa enggak Menteri Komdiji-nya Indonesia kasih keynote di pertemuan dunia ini? Lewat Pak Om. Bukan masalah lewat ononya. Ini bayangkan bahwa RT RW net ini jadi contoh dunia. Oh yes, I see ya. Udah gitu, menterinya diminta kasih keynote. Yang seru dari kisah ini adalah RT RW net ini kan ilegal di Indonesia.
melanggar hukum. Menterinya nggak berani. Oke sih. Nggak berangkat lah. Regulasi kembali kan? Yes, salah siapa? Kenapa lu gak kasih regulasi yang jelas? Berpihak pada rakyat. Nah, Rakyat Indonesia ini contoh dunia. udah jadi pandangan orang akan apa istilahnya? Kalau udah ngomong internet untuk semua orang, Indonesia referensi. Bikin internet murah, Indonesia referensi. Kita tuh referensi dunia loh. Asal sadar gitu gede banget sebetulnya. Masya Allah. Dan saya itu udah ngomongnya di Asia Pasifik. Sampai kemarin di Asia Selatan ya. Asia Selatan tuh ada Nepal, Bhutan, India segala macam. Indonesia ada di situ. Ada orang International Telecommunication Union (ITU), PBB-nya telekomunikasi ada di situ. Jadi gini, kalau udah waktu saya waktu itu ngomong di Singapura, yang saya ajak teman-teman dari Pemalang nih. Oke. Soalnya Pemalang gede ini. Komunitas ini juga RT. Mereka ada nyambungin 200. Kalau ada relawan IT juga ada deh. Iya. Udah lagi ya? Ya orangnya gitu lagi Ya, sih sebenarnya ya. si Erdi dan teman-temannya lah. Itu ada 200 berapa belas desa disambungin sama mereka di Pemalang. Saya bilang sama Pemalang deket dong sih. Iya dekat lah. Luar biasa itu udah. Nggak tahu ya. Oke. Tuh, ini yang kedua kalinya ini disemes gue. Tadi ada mungkin cerita sedikit yang tadi apa? Lintang. Lintang nggak tahu ya. Iya. Di Purwokerto itu ada komunitas keren namanya Lintang, itu memberdayakan anak-anak muda supaya pintar-pintar. Nah, di Cemai. Untuk IT. Untuk IT. Iya. Keren. Ini tergugah nih kami insya Allah untuk lebih dalam. Iya. Karena ternyata di bawah binaan langsung Pak Ono. Nah, ini Pemalang ini Erdi dan teman-temannya. Jadi ceritanya mereka waktu itu, kan ini tadi saya cerita di Bangkok ya pertemuannya. Iya. Jadi kalau nggak salah sekitar 2 tahun 3 tahun sebelum COVID lah. Berarti udah lama juga ya. Mereka pertemuan di Singapura. Oke. Terus mereka bilang sama saya, "No, kamu ngomong dong." Tapi aku tahu kalau saya ngomong percuma. Karena dia nggak ngelihat makhluk benernya yang bikin. Saya ajakin teman-teman Pemalang. Karena Pemalang saya tahu ini ada 200 sekian desa. Sudah berhasil lah. Udah berhasil. Pemalang ngomong ke sana. Terus saya ajarin cara ngomongnya. Orang bule itu paling takut kalau melihat jumlah angka. Kalau teknologi mereka jago lah. Iya, betul. Kalau melihat angka mereka takut sama Indonesia. Soalnya 200 sekian desa. Takut dia langsung. Gitu. Deh. Mereka terus saya ajarin, jangan pernah ngomong teknologi, tapi ketika teknologinya kita low profile aja. Terus kita ngasih tahu prosesnya sampai itu terjadi lewat pelatihan. Perjuangan lah. Ya, bentuknya foto, jangan kata-kata. Karena kalau kata-kata kita harus baca. Kalau baca bahasa Inggris kita belepotan. Jadi kamu kasih foto, kasih kalimat dikit, foto, kalimat dikit, foto, kalimat dikit. Visual. Karena itu bikin meyakinkan orang bule. Dah, berangkatlah kita ke Singapura. Dah. Bangkok. Hah? Yang Singapura Bangkok tadi. Yang Singapura dulu. Yang Bangkok yang belakang Singapura sekitar 5 tahun yang lalu lah. Nah, di Singapura ini kan anak-anak ini ngelihat bagaimana si orang bule ini berpresentasi ya. Ada orang dari Filipina, wah kita nyambungin 7 desa dengan bangga. Baru 7 ya. Kita ditaruh paling akhir. 7 desa, kita senyum aja. Terus ada yang dari Spanyol, wah kita nyambungin 1 desa dengan fiber optik. Oke, gitu ya. Pokoknya ngomongnya kayak gitu. Nepal tuh berapa? 13 atau berapa? Belasan desa doang. Dengan jaringan wireless, dia nggak pakai penggorengan, dia pakai antena yang lebih profesional daripada penggorengan. Nah, bagian kita ngomong kan, ya kita nggak punya uang, kita harus didik. Low profile. Kalau ngomong sama mereka low profile aja lah, nggak usah sombong-sombongan, nggak usah. Kita nggak punya uang, kita harus bikin pelatihan. Nih fotonya waktu pelatihan. Ini ibu-ibu kita ajarin untuk Internet of Things. Ibu-ibu Internet of Things nggak nyambung ya, kita kasih lihat fotonya, udah gitu. Kita nih waktu anak-anak naik ke pohon kelapa atau apa buat nyambungin antenanya kayak gini, udah kan.
kita nyambungin 200 desa. Stres, satu ruangan diem. Langsung. 200 desa, kayak 71 Ini kayak gitu, belum stop itu. Nah, Itu Brebes, nafsu ngelihat Pemalang kayak gitu, nyambungin lagi ratusan desa di Brebes. Udah gitu waktu itu kan Pak Ganjar jadi gubernur kan? Iya. Ganjar juga nafsu, wah harus sambung seluruh Jawa Tengah pakai teknologi itu. Makanya kemarin waktu Ganjar jadi capres, salah satu programnya dia kan internet itu kan. Dasarnya Pemalang, tetangganya Purwokerto. Jadi contohnya Bapak Ganjar. Udah gitu biar dia bikin sunset box segala macam itu kan. Iya, itu. Ya itu. Sini yang jago-jago. Oke, kita orang daerah malah ya. Orang luar daerah. biasa ya. Ya gini ya. Kita berpikir yang hebat Jakarta, enggak juga Jakarta belum juga sama aja. Justru kalau saya lebih apa ya? Militan. Bukan masa karena daerah itu kan mengembangkan wilayah sendiri. jadi dia terpaksa kreatif karena kondisinya tertekan. Jadi kreatif orang daerah itu. Karena keterbatasan malah membuat sesuatu lompatan gitu ya. Pak. Jadi sebenarnya tinggal milih sih antara lompat sama jatuh sih. Nah itu lompat bisa jatuh, lompat bisa berhasil gitu. Iya. Luar Tapi ya biasa. jatuh kan juga bagian dari proses belajar ya. Ya udah jatuh-jatuh tapi nanti terbang juga nggak masalah lah. Jadi ini terakhir nih. Terakhir habis ya. Ini kalau bisa 1 jam 2 jam lebih ini sesi pertama ini. Maksudnya biar ke promotor lagi nanti. Pakai Zoom aja pakai Zoom. Oke siap. Boleh nanti ya pakai Zoom ya. Boleh lah. Oke siap. Yang terakhir ini Ono mungkin dengan perjuangan Pak Ono yang luar biasa dari mungkin saya kenal 25 tahun yang lalu ya sampai sekarang tetap tadi merakyat ya. Cukup bayar dengan doa gitu ya. Apa ini sebetulnya yang goal utama yang pengen ditinggalkan Pak Ono untuk bangsa Indonesia? Intinya sederhana sih. Saya pengen bangsa Indonesia bisa hidup dari otaknya dia. Masya Allah. Udah. Bukan dari otot. Artinya itu buat bangsa Indonesia-nya ya. Ya udah gitu aja. Simpel. Intinya untuk sejahtera itu ya otak. Pakai otak. Karena otak itu membuat harga kita tinggi banget. Kalau otot harga kita murah. Tinggal milih mau harga mahal atau harga murah. Contoh AI. Kalau dikuasain itu gajinya mendekati 3 digit. Soalnya aku ngeliat di depan mata kepala sendiri nih. Di perusahaan-perusahaan besar ya. Anaknya Ono, mahasiswanya Ono segitu gaji. Apa nggak sakit hati gurunya kayak gini ya? Dosen tahu di sendiri. UMR ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Ono, Pak Dr. Ono yang sudah bincang singkat di NH Podcast. Semoga barokah bermanfaat. Kita doakan selalu beliau untuk terus ya tidak capek, tidak henti-hentinya untuk sharing ilmu. Terima kasih. Terima kasih, Ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.